Halo, Pak Sigit. Jaringannya stabil ya? Ya, alhamdulillah. Oke, bisa kita mulai ya. Jangan lupa kabarin ke teman-teman juga kalau kita live-nya di IG PPI. Ini kita lagi live di IG PPI. Halo teman-teman yang ada di IG PPI. Selamat pagi. Bisa kita mulai ya? Bersama Anton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semua teman-teman PPI dimanapun berada yang lagi nonton live IG, semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kegiatan webinar Belantika Paskibra Kota Susu kita hadirkan dari SMA 2 Boyolali dan juga SMA 1 Cipogo. Halo, Kak Anton dan Sigit. Hai. Halo, Kak. Kak Anton boleh perkenalan dulu nggak? Kak Anton dari SMA 1 Cipogo ya? Iya. Boleh perkenalan dulu, Kak Anton? Gimana Kak Sigit? Gimana? Putus-putus Kak. Bisa perkenalan dulu? Silakan. Ya, jadi saya, Kak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya dari Paskibra Alamat rumah saya Menongan Samiranggo, Boyolali. Di sini saya sebagai Ketua Paskibra di SMA Negeri 1 Cipogo saat ini. Saya berasal dari Angkatan 05 dan anggota aktif Paskibra SMA Negeri 1 Cipogo saat ini adalah 58, yang terdiri dari putra 19 dan putri 38. Kak Anton sebagai apa, Kak? Sebagai Ketua Paskibra saat ini, enggak? Oke. 1 tahun jabatannya ya, Kak? Iya, 1 tahun. Kalau Kak Sigit, halo Kak Sigit. Sudah stabil ya? Halo Kak Sigit. Paten kan. Sigit boleh perkenalan diri dulu. Kak Sigit. Jaringannya masih itu ya? Halo. Ya Kak. Oke, Kak Sigit bisa perkenalan diri. Ini putus-putus Kak. Mungkin sinyalnya Kak Sigit. Putus-putus itu Kak. Kak Anton bisa dengar suara saya ya? Kak Anton? Kak Sigit bisa perkenalan dulu, Kak? Putus-putus Kak. Kak Sigit ini dari SMA 2 Boyolali ya, Kak Sigit ya? Ya. Iya, Kak Sigit sebagai apa, Kak? Di organisasinya? Saya di Paskibra SMA Negeri 2 Boyolali, saya sebagai ketua Kak. Oke, baik. Kak Sigit kelas berapa, Kak? Sekarang kelas 12 Kak. Kelas 12 ya? Oke. Oke, ini kita mulai dulu. Nanti kita mulai dari Kak Anton dulu ya, dari SMA 1 Cipogo. Oke, coba. Kak Anton ini udah... Kak Anton kelas berapa tadi, Kak Anton?
Oh, kelas 12 Kak. Kelas 12 ya, berarti udah mau ujian, terus udah berapa tahun ikut paskibra di sekolah Kak? 1 periode atau 2 periode? Berarti kurang berarti 2 tahun nggak udah di paskibra 2 tahun ya, udah 2 tahun ya. Ya. Kalau menurut Kak Anton, paskibra di SMA 1 Cipogo itu seperti apa sih Kak? Ya saya mau menceritakan paskibra Bratasena dulu ya Kak. Mulai dari sejarah boleh Kak? Boleh. Oke, mulai dari sejarah. Paskibra Bratasena merupakan ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 1 Cipogo yang didirikan pada tahun 2015. Sampai saat ini sudah ada 6 angkatan. Awal kisahnya berawal dari tahun 2015. Ada salah satu siswa SMA Negeri 1 Cipogo yang bernama Christian Adi Nugroho mengusulkan kepada Dewan Guru untuk membentuk ekstrakurikuler baru, organisasi baru yang bernama Paskibra. Karena dilatar belakangi siswa-siswi SMA Negeri 1 Cipogo ditunjuk untuk menjadi petugas Paskibra di kecamatan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian aspirasi dari siswa tersebut ditanggapi oleh pembina dan didirikannya ekstrakurikuler Paskibra di sekolah kami. Kemudian kedatangan Bapak Praetno yang tadinya ekstrakurikuler kami Paskibra tidak beridentitas, Paskibra SMA Negeri 1 Cipogo diberi nama Paskibra Bratasena. Bapak Bapak Praetno itu memberi nama Paskibra SMA Negeri 1 Cipogo itu Paskibra Bratasena. Nama tersebut diambil dari salah satu tokoh wayang Pandawa Lima yaitu Raden Bratasena atau yang sering dipanggil Raden Werkudara. Bapak Praetno mengambil nama tersebut supaya anggota Paskibra Bratasena memiliki jiwa-jiwa Bratasena yang memiliki sifat Bratasena yang jujur, tegas, kuat dan selalu rendah hati. Di ekstrakurikuler ini tidak hanya kita diajari tentang PBB saja, tetapi di sini juga kita diajarkan mengenai kedisiplinan, manajemen waktu, dan etika ketika kita di sekolah maupun di luar sekolah, dan cinta tanah air. Dilanjut untuk kegiatan kami sebelum pandemi, untuk kegiatan ekstra sendiri kita dilakukan setiap hari Jumat, mulai jam 2 sampai jam setengah 4, dan hari Sabtu jam 7 sampai jam 10. Tetapi untuk hari Sabtu ini, hari Sabtu hanya dilakukan 1 kali dalam 2 minggu, Kak. Jadi selama pandemi mungkin ini itu dulu, Kak. Seperti itu ya latihannya ya, Kak? Bukan, itu sebelum pandemi. Okay. Sebelum pandemi itu latihannya. Ya. Seperti itu ya. Kalau di masa-masa pandemi ini latihannya seperti apa? Untuk pandemi saat ini, kita itu pernah mengadakan latihan secara online atau daring, tapi cara itu tidak efektif, Kak. Nah, terus kita mengusulkan lagi kepada pembina untuk melaksanakan latihan secara tatap muka, tetapi dari pihak sekolah tidak mengizinkan. Dan akhirnya kita hanya mengingatkan saja agar tetap latihan di rumah masing-masing, olahraga di rumah masing-masing, dan fisik di rumah masing-masing, Kak. Oke, latihan di rumah. Dan kita juga pernah juga mengadakan rekrutmen anggota baru secara online, dan alhamdulillah sampai saat ini ada kurang lebih 33 siswa dari kelas 10 yang mendaftarkan. Ada 33, berarti antusiasnya itu masih banyak banget ya kayaknya, walaupun di masa-masa pandemi. Iya. Selain itu, kalau ilmu-ilmu apa aja sih Kak yang menurut Kak Anton tuh sangat berharga gitu? Kan Kak Anton udah 2 tahun nih, 2 tahun berada di keluarga Paskibra SMA 1 Cipogo ya, Bratasena ya. Selama 2 tahun itu, menurut Kak Anton tuh apa sih ilmu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan saat kita mengikuti pelajaran di kelas atau seperti itu? Oh iya Kak, ya menurut saya ilmu yang didapatkan dari Paskibra itu pertama kita diajari tentang PBB, peraturan baris berbaris. Terus yang kedua kita selalu diajarkan untuk disiplin, manajemen waktu yang baik,
dan juga cara berorganisasi yang baik. Kita diajarkan juga etika yang baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah, dan gemblengan fisik dan mental, dan kita dapat banyak banget pengalaman Kak dari situ Kak. Oke. Berarti nggak cuma fisik aja ya, nggak cuma PBB kayak gitu. Kita ada kedisiplinan juga yang bisa diterapkan di setiap saat. Bener ya Kak Anton ya? Setuju ya? Ya, setuju ya. Kalau dari SMA 1 Cipogo memandang paskibra yang lulus sekolah, paskibra kabupaten, itu seperti apa menurut kamu? Menurut saya perbedaan paskibra sekolah dan paskibra Kabupaten Boyolali itu, kalau paskibra sekolah itu hanya di lingkup sekolah itu saja, dan anggotanya pun hanya siswa-siswi dari satu sekolah itu sendiri. Sedangkan paskibraka Kabupaten Boyolali adalah siswa-siswi siswa-siswi dari beberapa sekolah yang lolos tahap seleksi dan terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Boyolali. Kak Anton kira-kira mau nggak itu jadi paskibra kabupaten? Ya mau sekali Kak. Udah 2 kali nggak lolos. Oh nggak apa-apa Kak, nggak harus jadi paskibra kabupaten kok. Kan Kak Anton juga jadi ketua paskibra Bratasena. Iya, alhamdulillah Kak. Kan bisa mengembangkan segala hal dari situ juga, nggak harus jadi paskibra kabupaten. Kak Anton, kalau misalnya paskibra Bratasena itu kira-kira punya misi apa sih ke depannya Kak? Ya untuk kedepannya kita itu sebenarnya tidak mengejar kemenangan atau cita-cita kami bukan menjuarai perlombaan, akan tetapi cita-cita kami adalah mewujudkan pemuda-pemudi paskibra Bratasena yang mempunyai jiwa tangguh seperti Bratasena yang siap mengaplikasikan hasil pendidikan di dalam paskibra baik sekolah maupun di masyarakat. Oke, keren banget ya namanya Bratasena, terus cita-citanya juga bagus sekali. Kalau ada nggak cita-cita lain Kak selain dari kegiatan-kegiatan paskibra? Mungkin kan cita-citanya kan cita-cita Bratasena, mungkin ingin menjuarai kegiatan-kegiatan paskibra. Selain kegiatan-kegiatan paskibra ada nggak Kak? Ya kita juga ingin berprestasi dalam segala kompetisi-kompetisi, juga ingin belajar banyak lagi dari sekolah-sekolah lain, ingin komunikasi antar paskibra di Kabupaten Boyolali lebih baik lagi. Komunikasi antar paskibra di Kabupaten Boyolali lebih baik lagi ya, itu ya poinnya ya. Iya. Semoga sehingga gimana ya, kita nggak ketinggalan informasi yang gitu. Emang selama ini merasa informasinya tuh terlambat atau bagaimana? Ya nggak terlambat, tapi kan kita gimana ya, kurang aja itu kurang ketinggalan banget kayak anak gitu Kak. Apa jangan-jangan Kak Anton nggak coba minta kabar gitu ya kayaknya? Sebenarnya udah, tapi ya kita selalu belajar gitu loh Kak, belajar dari sekolah lain. Semoga nanti yang Kak Anton inginkan juga pengen kita bersama menjalin komunikasi antar paskibra-paskibra se-Kabupaten Boyolali. Benar ya Kak Anton ya? Iya Kak. Semoga dengan salah satunya dengan kegiatan ini Belantika Paskibra Kota Susu menjadi salah satu jalan untuk menjalin komunikasi dan juga silaturahmi antara paskibra-paskibra se-Kabupaten Boyolali. Itu. Kak Anton, masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak kira-kira mengenai paskibra Bratasena? Ya mungkin itu dulu Kak. Itu dulu ya. Oke, terima kasih Kak Anton. Nanti kita langsung lanjut ke Kak Sigit dulu. Halo Kak Sigit, bisa di-unmute? Halo Kak Sigit. Oke, Kak Sigit bisa dengar suara saya? Ya, benar Kak. Oke, dengar ya. Benar.
Oke, Kak Sigit, boleh, tadi Kak Sigit belum sempat perkenalan, Kak, boleh perkenalan dulu nggak, Kak? Tadi kan jaringannya Kak Sigit waktu, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Sulistyo dari SMA Negeri 2 Boyolali, dari Paskibra Brigada Paski Ayodhya. Saya di Paskibra SMA Negeri 2 Boyolali menjabat sebagai ketua, dan sekarang saya sudah kelas 12. Jadi bentar lagi sudah mau purna, Kak. Oke. Bentar lagi udah mau purna ya, Kak ya. Semoga di waktu-waktu dekat ini bisa mengadakan kegiatan yang lebih baik lagi, Kak, sebelum purna. Kak Sigit, halo, bisa dengar suara saya? Jelas ya suaranya ya? Tapi suaranya Kak Sigit putus-putus, Kak. Gimana, Kak? Suaranya Kak Sigit putus-putus tadi. Sekarang masih putus-putus sama? Oke, udah. Oke, Kak Sigit, boleh nggak sedikit menceritakan mengenai Paskibra di SMA Negeri 2 Boyolali? Ya, Kak. Ini saya mulai dari sejarah. Jadi SMA Negeri, jadi Paskibra SMA kali ini jadi pada tahun 2006. Itu pertama kali didirikan oleh seorang PPI ya, Kak, dari SMA Negeri 2 Boyolali bernama Bagas Setiawan. Atas permintaan dari kesiswaan untuk menjadi petugas upacara untuk memperingati 17 Agustus di sekolah. Jadi itu dulu pada tahun 2006 itu Paskibra belum berdiri seutuhnya, jadi masih bekerja sama dengan OSIS, dengan anggota OSIS wajib ikut Paskibra gitu, Kak, pada waktu 2006. Dan setelah tahun 2007 Paskibra baru bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari OSIS gitu, Kak. Dan nama Brigada Paski Ayodhya itu diambil oleh seorang alumni dari SMA Negeri 2 Boyolali, yang artinya pasukan yang tak terkalahkan dalam medan pertempuran. Mungkin cukup itu saja. Oke, Kak Sigit. Bentar, Kak. Oke, kita tunggu. Ya, udah Kak Sigit? Bentar, Kak. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Jadi sejak 2006 lalu mulai tidak campur aduk dengan OSIS itu sejak 2007 ya? Jadi proses itu hanya pada tahun 2006 saja, Kak. Oh iya. Tapi sampai sekarang kegiatan-kegiatannya masih lancar ya, kayak di SMA 2 Boyolali ya? Kegiatan kepaskibraan? Lancar, Kak. Kami pandemi biasanya kami mengadakan latihan itu seminggu 2 kali pada hari Selasa dan hari Jumat. Kalau hari masih ekstra dimulai pukul 1 ya jam 4 sore, Kak. Dan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu kita mengadakan latihan fisik bersama, biasanya di lapangan Sonolai. Oke, berarti selama pandemi kegiatannya gimana, Kak? Itu kan kegiatan selama sebelum pandemi ya? Kegiatan selama pandemi ini kami cuma mengingatkan untuk para junior selalu menjaga fisik dan jangan lupa untuk latihan PBB di rumah, Kak. Dan juga untuk paling tidak berkomunikasi lah, Kak, melalui grup WA atau enggak sudah kumpul, Kak. Biasanya kami sebulan sekali itu kumpul, Kak. Biasanya sebulan sekali kumpul ya, tapi selama pandemi ini udah ada kegiatan tatap muka nggak, Kak? Untuk latihan belum, Kak, cuma kumpul-kumpul biasa gitu, Kak. Oh, jadi mau sharing gitu ya, sharing bareng gitu ya?
Kira-kira keluh kesahnya apa Kak waktu sharing itu dari teman-teman? Gimana Kak? Keluh kesahnya apa Kak kira-kira setelah diadakan sharing-sharing bersama itu? Kak, dekat satu sama lain gitu loh Kak. Jadi setiap anggota Paskibra itu ada chemistry-nya gitu loh Kak. Selama pandemi kan sudah jarang nggak ketemu. Biar ada chemistry-nya gitu Kak. Karena jarang ngobrol gitu ya, jarang ketemu jadi mungkin jarang ngobrol gitu ya. Oke, Kak Sigit udah menjabat udah ada di Kepaskibraan SMA 2 Boyolali itu udah 2 periode ya berarti ya? Ya, iya Kak, 2 periode. 2 periode ya? Kelas 10. Oke. Kak Sigit dapat apa nih dari ikut Paskibra di SMA 2 Boyolali? PBB. Untuk pasti pengalaman ilmu yang saya dapat di Paskibra itu satu ya Kak, PBB, Korsa, dua Korsa, dapat kedisiplinan, saya bisa lebih memanage waktu lebih baik dan juga mental, fisik, dan juga cara sosial saya Kak. Oke, mental, fisik, Korsa, terus kegiatan sosial ya, bersosialisasi ya? Ya Kak. Dan juga tentu aja Sosialisasi. Iya. Selain itu, ada nggak keluh kesah dari teman-temannya Kak Sigit saat Kak Sigit menjabat sebagai ketua? Sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi juga nggak apa-apa Kak? Kak. Apa? Kalau selama pandemi ini Kalau selama pandemi tadi kan Kak. kita jarang bertemu ya. Mungkin sebelumnya Kak? Itu sulit untuk mendapatkan izin dari sekolah itu loh Kak. Oh, Kami sulit. mau kumpul-kumpul itu, nah itu Kak. Ya, mungkin itu juga kalau selama pandemi itu juga kita rasakan bersama ya Kak ya. Di sekolah manapun mungkin juga tidak akan mendapatkan izin untuk kita berkerumun seperti itu. Oke Kak Sigit, dari SMA 2 Boyolali itu kan ada sebagian yang mewakili sebagai Paskibra Kabupaten ya Kak ya? Gimana Kak? Maaf putus-putus Kak. Dari SMA Negeri 2 Boyolali kan sebagian ada yang mewakili di Paskibra Kabupaten. Bener ya Kak Sigit ya? Ya. Oke. Menurut Kak Sigit tuh Paskibra Kabupaten itu seperti apa sih pandangan dari Paskibra di sekolah dari SMA 2 Boyolali? Kalau Paskibra sekolah itu kan siswa yang hanya di lingkungan sekolah itu loh Kak. Kalau Paskibra Kabupaten kan siswa terpilih yang mewakili setiap sekolah itu Kak. Jadi menurut saya Paskibra Kabupaten itu siswa-siswa dari setiap sekolah juga. Oke, semoga terbaik ya Bu Titi dari setiap sekolah. Kalau Paskibra di sekolah gimana Kak? Gimana Kak? Kalau Paskibra sekolah, Paskibra SMA 2 Boyolali? Gimana Oke. Kak? Kak Sigit dari Ketua Paskibra 2 Boyolali. Ya. Oke, Kak Sigit, kira-kira ada cita-cita besar apa Kak dari Paskibra SMA Negeri 2 Boyolali? Kalau cita-cita dari kami ya Kak, Iya. keinginan kami itu ingin mengikuti setiap lomba-lomba gitu loh Kak. Kan kemarin-kemarin mau ikut lomba itu sulit untuk mendapatkan izin dari sekolah. Ya itu, Oke. keinginan kami bisa
Kenapa? mengikuti lomba dan gimana Kak? Kenapa kok bisa tidak diizinkan atau sulit diizinkan padahal kegiatannya itu lomba paskibra. Tentunya harusnya kita mendapat dukungan dari pihak sekolah dong. Ya Kak, untuk mengikuti lomba itu ada dukungan, tapi kalau cuma paling 1-2 lomba itu aja Kak, karena itu masalah dana dari sekolah itu gimana ya Kak? kurang memfasilitasi gitu loh Kak, jadi kurang. Mungkin nanti kita Sarannya kurang. Mungkin nanti kita bisa bicara atau dialog lebih banyak lagi, lebih rinci lagi dengan forum diskusi yang udah PPI Boyolali bikin teman-teman Paskibra se-Kabupaten Boyolali ya. Kita nanti bisa diskusi di sana mungkin kenapa sih kok pihak sekolah tuh sulit memberikan izin kepada kita Paskibra sekolah untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan Paskibra. Oke, terima kasih Kak Sigit. Kak Anton bisa di-unmute dulu. Ya. Terima kasih Kak Sigit. Oke, selanjutnya kita bisa lempar pertanyaan ya, saling lempar pertanyaan di antara Kak Anton ataupun Kak Sigit. Mungkin ada yang ingin saling ditanyakan. Mungkin Kak Anton ingin bertanya ke Kak Sigit dari SMA Negeri 2 Boyolali mengenai paskibranya atau mengenai latihannya. Ataupun sebaliknya, silakan. Siapa dulu nih? Ya, saya dulu ya Kak. Oke, boleh Kak Anton, silakan. Oh ya, ya Kak Sigit saya mau bertanya. Ya, Di silakan. Paskibra SMA 2 kan pernah menjuarai beberapa lomba. Ya, nah bagaimana sih Kak latihan dan waktu yang efektif persiapan lomba tersebut? Oke. Kalau untuk dari kami itu sama minta izin dari sekolah, meminta waktu. Kalau waktu yang diberikan dari sekolah itu serasa kurang, kami ya mencuri waktu sendiri gitu Kak untuk latihan. Jadi tanpa pengetahuan sekolah juga. Dan setiap latihan itu kami menerapkan disiplin Kak. Jadi waktu jam Jadi gini Kak, disiplin latihan. Jadi jam segini latihan, jam segini selesai, jadi harus seperti itu Kak. Dan setiap hari latihan itu kita ada target. Kalau hari ini sudah dapat segini, besok harus lebih meningkat lagi gitu Kak. Oke, berarti setiap latihan itu ya, setiap latihan itu harus ada targetnya kan. Jadi tahu hari ini kita harus ngapain dan besoknya kita harus meningkat. Begitu ya Kak Sigit ya? Iya Kak. Oke, dari Kak Sigit mungkin ada yang mau ditanyakan atau Kak Anton mau tanya lagi boleh? Bentar Kak. Oke, Sigit, udah ya lancar ya? Ya Kak. Lancar Kak. Alhamdulillah. Ini kita lanjutin dikit ya. Dari Kak Sigit, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan ke Kak Anton dari SMA 1? Kak. Ya, apa? Silakan. Untuk bagaimana cara untuk meyakinkan pihak sekolah itu agar mendapatkan izin mengikuti lomba-lomba gitu loh Kak. Oke. Untuk pertanyaan itu ya Kak, sebenarnya kita itu sama juga Kak. Kita mau ikut lomba apa itu aja itu susah ya, karena izinnya itu juga. Terus dari dana sekolah juga yang tidak mencukupi atau fasilitasnya kurang. Dan di sini pun juga bingung mau gimana lagi caranya agar bisa Bapak Ibu guru itu bisa mengizinkan gitu Kak. Mungkin dari Kak Tiara bisa menjawab gitu Kak. Oke. Gini ya, kita sharing-sharing. Kemarin waktu sesi episode pertama, kita kan sama SMA 1 Wonosegoro ya, sama SMA 1 Wonosegoro. Nah, dari SMA 1 Wonosegoro itu kemarin bilang, selain kegiatan PBB, mereka tuh juga aktif di kegiatan kewirausahaan. Nah, kewirausahaannya itu apa? Dari SMA 1 Wonosegoro itu, mereka berjualan di sekolah,
memanfaatkan teman-teman Paskibra untuk ikut berjualan gitu. Jadi hasil jualannya itu dibuat kas Paskibra mereka dan untuk membantu biaya-biaya mungkin yang sekolah masih kekurangan biaya untuk kegiatan perlombaan seperti itu. Nah, jadi kegiatan kewirausahaan itu bisa jadi salah satu jalan solusinya untuk membantu pihak sekolah gitu. Jadi tidak selalu mengandalkan pihak sekolah, tapi tetap kita harus menggunakan izin dari sekolah seperti itu untuk kegiatan perlombaan. Mungkin itu sih. Mungkin kalau dari Wolfsboro kemarin itu jualan es lilin gitu ya, es lilin sama jajan-jajanan ya. Mungkin teman-teman di sini bisa berjualan yang lain juga. Mungkin nggak harus es lilin, mungkin teman-teman bisa membuat, mungkin contohnya gini ya, PPI Boyolali kan punya kewirausahaan, jangan lupa di follow juga di IG-nya KWU Boyolali ya, KWU PPI Boyolali, di follow juga. Di situ kita PPI Boyolali juga aktif di kewirausahaannya. Jadi kewirausahaannya sampai kita jual kaos, seperti yang kita pakai ini kaos PPI Boyolali juga. Dan ada warna merah, hitam, seperti itu. Terus ada PDH 1, PDH 2, kita juga jual itu. Salah satunya untuk pemasukan kas kita untuk kegiatan-kegiatan kita seperti salah satunya kegiatan ini juga. Gitu. Oke, bisa diterima ya Anton sama Sigit? Kak. Ya, bisa. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi dari Anton mau bertanya ke Sigit, atau Sigit bertanya ke Anton, atau mau tanya ke kita dari KPPI. Boleh. Ada? Ada lagi, Kak Sigit? Nah, Kak. Ada ya? Ada sih Kak, buat Kak Tiara sendiri. Oh iya, boleh. Kak Tiara kan sudah pernah mengikuti Paskibra Kabupaten Boyolali. Nah, gimana sih Kak persiapannya atau persiapan sebelum seleksi itu sendiri gimana ya Kak? Oke, ini persiapan sebelum seleksi ya. Kalau saya pribadi kan, saya mengikuti seleksi Paskibra Kabupaten Boyolali itu 2 kali. 1 kali saya gagal dan 1 kali saya diterima kalau seleksi. Jadi teman-teman yang mungkin gagal di seleksi pertama itu jangan menyerah. Kita bisa berlatih lagi. Kita tahu kegagalan kita tuh di mana, lalu kita perbaiki dan kita coba lagi di tahap yang kedua, seleksi yang kedua mungkin kita berhasil. Seperti itu. Nah, mungkin persiapan untuk seleksi kalau saya sendiri waktu itu dari sekolah itu mengadakan seperti seleksi mandiri untuk perwakilan sekolahnya dulu. Kebetulan saya dari SMK 1 Boyolali ya. Di situ kita kayak seleksi dulu siapa nih yang mau diajukan untuk ikut seleksi di kabupaten. Seperti itu. Jadi setelah udah ada orang-orangnya, lalu kita di situ juga latihan bareng-bareng dulu. Kita latihannya juga sama seperti yang dibuat seleksi. Ada latihan fisik, lari, seperti itu. Selain itu kan yang mengacukan pada tinggi kita itu juga harus tinggi dan juga berat badan itu juga disesuaikan juga. Begitu Anton. Oh iya Kak, makasih Kak. Nanti Anton bisa persiapin untuk teman-teman adik-adik junior-juniornya Anton. Selanjutnya kalau ada seleksi dipersiapkan juga ya. Oke, siap. Gimana Sigit? Kak, ya saya mau bertanya pada Kak Tiara. Gini ya Kak, kan saya sudah 2 kali ikut seleksi untuk menjadi Purna Paskibra itu kan nggak keterima. Saya mau bertanya kesannya setelah pengibaran itu gimana Kak? Setelah dan sebelum melaksanakan pengibaran gitu Kak. Jadi flashback ya ini kayak. Ini kebetulan di sini ada teman-teman kakak PPI juga yang purna tugas dari angkatan 2000 berapa Bang? 14. Tuh dari 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. Nah di sini saya dari 2016. Sebelum pengibaran kan sebelumnya kita udah melalui proses latihan ya, pralatihan 1, pralatihan 2, dan karantina. Nah di masa-masa itu
banyak sekali latihan fisiknya, apalagi di Pro 1 itu latihan fisiknya dibilang sangat full gitu ya. Terus habis itu kita menuju karantina itu udah kita di situ tuh kayak menyatukan pikiran semua bareng-bareng. Di situ kita feel-nya tuh biar dapet gitu antara satu temen dan temen yang lainnya seangkatan itu sebelum kita melakukan proses pengibaran. Lalu di saat-saat sebelum pengibaran tentunya kita udah latihan sebegitu jauhnya dan kita dituntut untuk siap seperti itu. Jadi siap nggak siap, hasil latihan kita sejauh itu kita tentukan di detik-detik kita melakukan pengibaran itu. Dan setelah selesai pengibaran, tentunya waktu pengibaran deg-degan banget. Terus setelah pengibaran selesai, ya rasanya lega, nangis, pasti banyak banget ya. Gitu Pak, kan ada pengibaran paskibra di sekolah, yang mungkin seperti itu rasanya tetap bangga mengibarkan bendera dimanapun kita berada di saat momen hari ulang tahun kemerdekaan. Pasti akan sangat bangga dimanapun kita mengibarkan bendera. Gitu sih Git dan Anton. Bisa diterima? Siap. Terima kasih ya Sigit dan Anton udah berbagi, udah sharing-sharing sama kita. Jangan lupa nanti kita akan upload ini di channel YouTube PPI Boyolali besok. Dan selanjutnya hari Senin kita masih ada live webinar. Jangan lupa di GPPI Senin, Rabu dan juga Jumat dengan jadwal bersama SMA se-Kabupaten Boyolali. Terima kasih Anton, terima kasih ya Anton, Sigit, maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kami dari PPI Kabupaten Boyolali mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.